Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua bersukacita dapat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah hari Tuhan pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung. Selamat beribadah, sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian, biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah dengan penuh syukur kita menyanyikan setiap lirik dari pujian tersebut. Dan saya percaya Tuhan hadir dan bertata di hati kita semua. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak kita semua menundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari ini kami dapat datang kembali ke hadapan-Mu melalui ibadah hari Tuhan yang kudus. Kiranya kami semua dapat menjaga seluruh hari Sabat ini. Kiranya kami dapat membawa seluruh korban syukur kami, seluruh ibadah kami hari ini sepenuhnya berkenan kepadamu. Allah Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ini. Biarlah ada pertobatan sejati di hati kami khususnya melalui firman-Mu. Kami dapat sepenuhnya bertobat dan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Allah Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Hadir dalam setiap hati jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya Engkau menilik hati kami dan mengangkat setiap beban berat dunia ini dan setiap kekhawatiran kiranya dapat dengan segera diusir keluar. Kiranya Engkau mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera sehingga kami semua dapat dipersiapkan untuk menerima firman-Mu yang berharga pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah. Kami mohon kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yesus
Tuhan ku datang, tenang jiwaku. Ingatlah Bukit Kalvari, darahmu mengalir untuk tebusku. Semua yang ku punya tiada artinya. Tuntunku ke salib kasih-Mu, ku bersujud, ku berserah. Diriku hilang, aku milik-Mu. Oh tuntun pada salib-Mu. Kau dicobai seperti aku, manusia. Ku menjadi manusia, pikul dosa dan maut. Kini Kau bangkit. Semua yang ku punya tiada artinya. Tuntunku ke salib kasih-Mu, ku bersujud, ku berserah. Diriku hilang, aku milik-Mu. Oh tuntun pada salib-Mu. Pada hati-Mu, pada hati-Mu, tuntunku pada hati-Mu, tuntunku pada hati-Mu, tuntunku ke salib kasih-Mu, ku bersujud, ku berserah. Diriku hilang, aku milik-Mu. Oh tuntunku ke salib kasih-Mu, ku bersujud, ku berserah. Diriku hilang, aku milik-Mu. Oh tuntun pada salib-Mu. Hanya Allah Bapa yang layak menerima semua pujian dan sembah kita. Pujian yang penuh dengan kasih karunia telah memberkati kita semua. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam doa teduh. Mari kita merenungkan setiap firman yang akan disampaikan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan menerima kasih karunia firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya berfokus pada firman yang akan disampaikan. Sebelumnya, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Saya percaya ini adalah nyanyian yang penuh dengan kasih karunia. Kiranya pujian ini menjadi doa kita semua yang membuka jalan firman Tuhan dapat hadir di hati kita. Amin. Yesus, God,
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Engkau mengizinkan kami semua untuk kembali ke hadirat-Mu dengan beribadah di hari Tuhan yang diberkati dan dikuduskan ini. Tolong ampunilah dosa dan pelanggaran kami sepanjang 1 minggu ini Bapa. Kiranya melalui pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas, kami semua diperbaharui menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan melakukan kehendak-kehendak-Mu. Bapak, tolong jadikan ibadah kami ini menjadi ibadah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga melalui ibadah ini ada kebangkitan rohani yang besar, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada jawaban-jawaban doa dan mujizat yang Kau curahkan kepada kami semua. Bapak, tolong ingat bangsa negara kami Indonesia, mulai dari Presiden dan seluruh rakyat Indonesia, agar kami dapat menerima berkat rohani dan jasmani yang besar. Bapak, sebentar saat firman disampaikan, tolong bantu agar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di hati kami, di pikiran kami. Kiranya ada kuasa dari firman yang kami terima, dan ini semua dapat digenapi dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, firman hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13-14, saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah firman Tuhan, amin. Nah saudara, di ayat firman hari ini, Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Nah sebelumnya, kata pintu dalam bahasa Yunaninya di sini adalah pule, yang artinya pintu gerbang. Dan kata sesak adalah stenos, yang artinya sempit. Lawan kata dari lebar. Nah, jadi di sini Yesus berkata, masuklah melalui pintu gerbang yang sempit. Nah, pintu gerbang ini adalah akses masuk ke sebuah rumah, atau sebuah kamar, atau ke sebuah tempat. Nah, lalu pintu gerbang ini juga bisa diartikan dengan arti kiasan, saudara. Nah, maknanya ini seperti jembatan. Nah, contohnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, lalu dari SMA ke kuliah, dari kuliah ke pekerjaan. Nah, jadi ini seperti pintu gerbang atau jembatan kan, saudara. Nah, jadi pintu gerbang ini adalah pintu masuk dari satu hal ke hal yang berikutnya. Nah, dalam hidup manusia, ya kita hidup di bumi ini, manusia harus melalui banyak pintu gerbang. Ya, contoh, mulai dari bayi, lalu semakin besar harus sekolah, lalu setelah sekolah harus bekerja, setelah itu berkeluarga, membesarkan anak. Nah, setelah kehidupan di dunia ini selesai, kita harus melalui pintu gerbang yang terakhir, yaitu pintu gerbang yang menuju ke kehidupan kekal. Nah, harapan dan iman kita bisa masuk ke kehidupan kekal di sorga, bukan neraka kan saudara. Nah, di mana kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, agar bisa seperti ini, Yesus berkata, kita harus melalui pintu gerbang yang sempit, yang adalah satu-satunya akses masuk ke kerajaan sorga. Nah, jadi apa makna dari melalui pintu gerbang yang sempit ini? Nah, kita bisa mengerti ini, mengerti pintu sesak ini melalui pintu-pintu di kemah suci, saudara. Nah, kenapa? Ini ada hubungannya dengan pintu-pintu di kemah suci. Ya, karena kemah suci adalah bayangan dari sorga. Nah, sebelumnya mari kita baca Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, dikatakan, kemah suci adalah gambaran dan bayangan dari sorga kan saudara. Nah, ini memberikan pelajaran penting, ya, bagaimana proses umat kudus ke sorga. Nah, kalau kita lihat peta kemah suci, saudara. Untuk masuk ke kemah suci, yang pertama harus melalui pintu gerbang.
Nah setelah masuk ke pintu gerbang, kita masuk ke pelataran luar, saudara. Nah ada apa di pelataran luar ini? Ya, yang pertama ada mezbah korban bakaran. Nah mezbah korban bakaran ini menyimbolkan penebusan melalui salib Yesus. Ya kenapa? Karena di mezbah ini korban hewan ini dibakar sampai habis dengan api. Ini menyimbolkan Yesus Kristus menjadi korban tebusan dan mati disalib untuk mewakili kita, untuk menebus kita. Nah lalu setelah selesai mempersembahkan korban di mezbah pembakaran ukupan ini, kalau maju lagi ada bejana pembasuhan yang berisi air. Nah bejana pembasuhan ini fungsinya untuk membasuh atau membersihkan tangan dan kaki para imam. Dikatakan sebelum masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, imam harus mencuci tangan dan kaki agar tidak mati, harus bersih. Nah di zaman perjanjian baru, semua umat percaya disebut imam-imam rohani. Ya, jadi maknanya untuk kita, sebelum kita masuk ke ruang kudus, sebelum kita bertemu dengan Tuhan, kita harus mencuci diri kita dengan bersih. Sehingga tubuh bersih, pikiran bersih, hati yang bersih. Nah ini semua ada di pelataran luar atau bagian luar dari kemah suci. Nah setelah melewati ini, ada pintu masuk yang kedua, yaitu pintu masuk ke ruang kudus. Nah lalu di ruang maha kudus ada tirai. Kalau masuk melalui tirai ini, maka kita akan masuk ke ruang maha kudus. Jadi total ada 3 pintu kan saudara. Pintu gerbang, pintu ke ruang kudus, dan pintu ke ruang maha kudus. Jadi secara rohani kita harus sampai ke posisi ruang maha kudus. Nah seperti yang sudah dikatakan tadi di Ibrani 8 ayat 5, kemah suci ini adalah bayangan dari sorga. Sorga adalah tempat yang paling kudus, tempat maha kudus. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa sampai ke sorga yang disimbolkan sebagai ruang maha kudus ini, saudara? Melalui proses kemah suci ini. Jadi ini ada hubungannya dengan pintu sempit yang Yesus sampaikan. Ya, dalam terjemahan asli Yesus berkata, sangat banyak sekali orang yang masuk ke pintu yang lebar. Dan ini adalah pintu gerbang menuju kebinasaan. Tapi kita disuruh untuk tidak mengikuti kebanyakan orang, saudara. Kita disuruh masuk ke pintu yang sempit, yang sangat sedikit orang yang masuk. Nah, jadi apa arti kiasannya dari pintu yang lebar dan pintu yang sempit ini? Pintu yang lebar artinya mudah, gampang. Ya, untuk masuk ke pintu yang lebar, yang luas, yang besar, ini gampang kan saudara. Sedangkan masuk ke pintu yang sempit, makna atau kiasannya adalah sulit, susah. Nah, tapi kebanyakan orang memilih yang gampang, yang enak, dan yang nyaman. Ya, termasuk orang percaya sekalipun. Tidak mau kalau disuruh yang sulit-sulit kan saudara. Ikut Tuhan kok repot sih? Kok susah ya? Hidup sudah susah, sudah repot. Aku ikut Tuhan ya supaya hidup aku lebih enak. Nah tapi satu-satunya pintu ke sorga adalah pintu yang sempit. Saudara. Jalan kehidupan yang susah, yang sulit artinya. Nah jadi Yesus berkata, untuk bisa masuk ke pintu yang sempit ini, kita harus berjuang. Nah lalu arti sempit yang berikutnya adalah, selain sulit untuk dimasuki, pintu sempit ini sulit untuk dicari. Ya karena kalau sesuatu yang besar, ini gampang dicari. Tapi kalau sesuatu yang kecil, ini sulit dicari. Lalu makna atau kiasan dari pintu yang lebar ini yang berikutnya adalah sesuatu yang populer. Sehingga banyak orang yang pergi. Tapi pintu yang sempit tidak populer. Ya, tidak semenarik pintu yang luas. Ya, karena ada ujian-ujian, rintangan-rintangan yang harus dilalui. Nah tapi karena ini adalah perintah Yesus, maka mau gak mau, suka gak suka kita harus masuk ke pintu yang sempit ini saudara. Nah kehidupan yang menuju ke kerajaan sorga adalah kehidupan yang semakin hari semakin sempit dan semakin sempit lagi. Nah kita bisa tahu ini dari pintu-pintu di kemah suci. Dari mulai pintu gerbang, ini ukurannya yang paling lebar di kemah suci saudara. Nah semua orang Israel yang bersih, syaratnya semua orang Israel yang bersih bisa masuk ke pintu gerbang ini. Nah kalau yang tidak bersih, tidak bisa masuk. Ya, harus melalui tahapan-tahapan dulu
Contoh seperti harus menunggu selama 7 hari. Lalu datang ke imam mempersembahkan korban. Lalu bisa jadi bersih. Nah, di perjanjian baru dikatakan, orang-orang yang percaya Yesus disebut Israel rohani, saudara. Jadi ini menunjuk kepada kita. Lalu pintu yang kedua adalah pintu ruang kudus. Nah, siapa yang boleh masuk ke pintu ruang kudus? Hanya imam yang boleh masuk ke pintu ruang kudus. Nah, jadi pintunya lebih sempit lagi kan, saudara. Karena nggak semua orang bisa masuk. Nah, ini mengajarkan kita sebagai umat percaya, kita harus naik level imannya, saudara. Iman kita harus bertumbuh ke level yang berikutnya. Ya, bukan jadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tapi jadi imam rohani. Ya, imam adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan seumur hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan kehendak-kehendak Tuhan. Lalu imam ini tugasnya menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Nah, lalu pintu yang terakhir adalah pintu ke ruang Maha Kudus. Nah, ini menjadi lebih sempit lagi, saudara. Kenapa? Karena hanya imam besar saja yang boleh masuk. Itu pun di waktu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan tentukan, yaitu di hari pendamaian. Nah, hari pendamaian ini hanya 1 kali 1 tahun. 1 hari dalam 1 tahun. Nah, jadi apa tujuannya imam besar masuk ke ruang Maha Kudus di hari pendamaian? Tujuannya untuk mendamaikan, untuk menghapus dosa. Mulai dari dirinya sendiri dan dosa seluruh umat Israel. Nah, di hari pendamaian, imam besar harus masuk dengan membawa ukupan. Ya, tujuannya agar ruang Maha Kudus ini dipenuhi dengan asap ukupan. Ya, kenapa? Karena jika imam besar melihat tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus, di mana hadirat Tuhan ada di atas tabut perjanjian ini, maka imam besar yang melihatnya tersebut akan mati. Nah, jadi imam besar menaruh ukupan ini di dalam ruang Maha Kudus, agar ruang Maha Kudus terus-menerus dipenuhi dengan asap. Nah, lalu imam besar akan keluar dan masuk lagi ke ruang Maha Kudus di hari itu dengan membawa darah lembu untuk menebus dosa diri sendiri lebih dulu dan keluarganya. Nah, lalu imam besar akan keluar dan masuk lagi ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah lembu untuk menebus dosa dirinya sendiri dulu dan keluarganya dulu. Nah, lalu imam besar akan keluar dan masuk lagi yang ketiga kalinya dengan membawa darah domba untuk menghapus dosa seluruh umat Israel. Nah, lalu imam besar akan keluar dan masuk lagi untuk yang keempat kalinya untuk membersihkan ruang Maha Kudus dan membawa keluar ukupan yang ditaruh tadi. Nah, jadi di hari pendamaian ini, imam besar sampai 4 kali keluar masuk ruang Maha Kudus untuk menghapus dosa dirinya dan untuk menghapus dosa seluruh umat Tuhan. Nah, ini menunjukkan betapa kudusnya ruang Maha Kudus di mana ada hadirat Tuhan. Ya, karena kalau tidak benar melakukannya, kalau imam besar tidak benar melakukannya, maka imam besar tersebut bisa mati, saudara. Nah, ini menunjukkan betapa kudusnya hadirat Tuhan, ya, sampai tidak bisa sembarangan masuk begitu saja. Dan ini menunjukkan betapa sempitnya atau susahnya masuk ke ruang Maha Kudus. Karena bahkan imam besar pun kalau melakukan kesalahan bisa mati. Nah, kalau begini caranya, saudara, kebanyakan orang di seluruh dunia, termasuk kita tidak akan pernah bisa masuk ke kemah suci, ke ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus. Karena kita bukan orang Israel yang bisa masuk. Bahkan ke pintu gerbang pertama pun kita nggak bisa karena kita bukan orang Israel, saudara. Lalu kita bukan imam-imam, apalagi imam besar. Nah, jadi tidak bisa masuk ke ruang kudus, ke ruang Maha Kudus. Nah, tapi dengan datangnya Yesus Kristus, seluruh pintu-pintu ini dibukakan bagi kita semua. Nah, sebelumnya kita akan lihat seperti apakah pintu-pintu ini. Nah, pintu ini adalah pintu tirai, saudara. Pintu yang dibuat dari kain. Nah, pintu-pintu tirai ini dibuat dari 4 macam benang yang dipintal sehingga menjadi kain yang isinya 4 jenis. Isinya apa saja, saudara? Yang pertama, benang ungu tua
Kalau terjemahan lebih tepatnya biru. Lalu yang kedua, benang ungu. Yang ketiga, benang kain kirmizi, warna merah. Yang keempat, lenan halus yang dipintal, warna putih. Nah, ini memiliki makna-makna rohani. Apa makna rohaninya? Adalah Yesus Kristus. Jadi pintu-pintu tirai di kemah suci ini makna rohaninya adalah Yesus Kristus. Ya, karena Yesus berkata, seluruh kitab suci, kitab Musa, hukum Taurat, semuanya menyaksikan Yesus, semuanya menjelaskan Yesus. Nah, pertama, benang ungu tua, kalau terjemahan lebih tepatnya adalah biru. Ya, biru ini adalah warna langit yang adalah simbol dari kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dan ini juga menyimbolkan keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, benang ungu. Ini adalah simbol dari warna raja. Ya, raja memakai jubah warna ungu. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Nah, lalu yang ketiga adalah benang kain kirmizi, warna merah. Ini menyimbolkan darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, lenan halus, yang warna putih, yang adalah simbol dari murni, kudus. Ini menunjukkan kebenaran Yesus, kekudusan Yesus. Yesus yang tanpa dosa ini, saudara. Nah, saudara, lenan halus ini dipintal atau dililit terjemahan lainnya. Nah, apa makna rohaninya? Artinya, Yesus yang tanpa dosa, tanpa salah, tapi Yesus harus menderita. Yesus yang tidak ada salah harus menderita karena menanggung dosa-dosa manusia. Nah, setelah menderita menanggung dosa umat manusia, Yesus bangkit dan duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa, menjadi perantara bagi kita. Nah, sehingga waktu kita berdoa di dalam nama Yesus, doa kita akan sampai kepada Tuhan. Ya, karena Yesus adalah perantara kita, yang berdiri di pihak kita, yang membela kita, yang berperang bagi kita. Nah, kita harus mengerti dan sangat bersyukur karena ini, saudara. Karena Yesus mati di kayu salib, Yesus masuk ke ruang maha kudus yaitu sorga. Ya, mari kita baca Ibrani 8 ayat 1-2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta kanan yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dikatakan Yesus imam besar kita, melayani di kemah suci sejati, yang artinya melayani kita di ruang maha kudus, yaitu di sorga. Dan dengan mati di salib, tirai ke ruang maha kudus ini tersobek, terbelah menjadi dua. Ya, mari kita baca Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, jadi maksud dari ini adalah dengan penebusan Tuhan Yesus, jalan ke ruang maha kudus terbuka. Yesus membuka jalan ini dengan tubuh Yesus yang disobek. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, kita yang tadinya tidak bisa masuk, dengan pengorbanan Yesus kita bisa jadi masuk melalui pintu yang menuju ke sorga ini, saudara. Nah, sebagai kesimpulan, Yesus sudah membuka jalan ke sorga untuk kita. Yesus menjadi pintu yang jika kita masuk melalui pintu tersebut, kita akan menerima hidup kekal. Nah, Tuhan menjadi pintu dengan tubuhnya yang disobek-sobek agar kita bisa masuk ke pintu tersebut menuju ke kerajaan sorga. Nah, jadi tugas kita adalah masuk melalui pintu tersebut. Nah, tapi saudara, jika kita tidak mau masuk melalui pintu tersebut, maka kita tidak bisa masuk ke sorga. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu yang menghubungkan kita kepada Bapa. Nah, Yesus sudah membuka pintu ini bagi kita semua, saudara. Nah, kita tidak boleh diam saja, tapi kita harus memasuki
3 pintu yang ada di kemah suci ini, amin. Nah, yang pertama, kita harus masuk ke pintu yang pertama, yaitu pintu gerbang pelataran. Nah, pintu gerbang pelataran adalah pintu keselamatan. Ya, jika kita masuk ke pintu ini, kita akan menerima keselamatan. Lalu begitu kita masuk ke pintu gerbang pelataran ini, kita akan menemukan mezbah korban bakaran yang menyimbolkan penebusan dosa-dosa kita di kayu salib Yesus, seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan kan, saudara. Nah, lalu setelah itu ada bejana pembasuhan yang menyimbolkan pertobatan kita. Melalui penebusan Yesus, kita bisa bertobat. Nah, maka kita semua harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan dan menjalani kehidupan yang bertobat. Amin. Lalu yang kedua, kita harus masuk ke pintu yang kedua ini, yaitu pintu kemah, yang adalah pintu kehidupan. Ya, masuk ke ruang kudus. Nah, jadi setelah kita masuk ke pintu yang kedua ini, kita masuk ke dalam ruang kudus. Ada apa saja di ruang kudus ini? Di ruang kudus ini yang pertama ada meja roti sajian. Nah, makna rohani dari meja roti sajian ini adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini menunjukkan kepada firman Tuhan. Kita harus hidup dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, di ruang maha kudus ini ada kandil atau disebut juga sebagai kaki dian emas yang menyimbolkan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, bentuk kandil ini ada 1 batang, lalu 6 cabang lagi di kiri dan kanannya. Jadi total ada 7 batang yang masing-masing cabang ditaruh lampu atau api. Nah, dari lampu api ini tujuannya untuk mengeluarkan terang kan, saudara. Nah, jadi kandil ini adalah simbol dari pekerjaan Yesus yang memberikan terang kepada dunia. Nah, kita umatnya disuruh menjadi saksi-saksi terang, pembawa pesan terang, yang artinya adalah menginjil, ya, memancarkan terang, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kandil ini memiliki 7 lampu api kan, yang menyimbolkan pekerjaan terang firman Tuhan yang sempurna. 7 lampu ini menunjukkan pekerjaan sempurna firman Tuhan. Nah, firman juga memberitahu kita bahwa 7 lampu ini adalah 7 roh Allah. Nah, secara rohani kita harus menerima 7 lampu yang menyala dari kandil ini, yang adalah pekerjaan sempurna dari 7 roh Allah. Nah, pekerjaan apakah pekerjaan 7 roh Allah ini, saudara? Pekerjaan roh Allah adalah agar kita menerima firman Tuhan dengan sempurna. Ya, karena Tuhan tidak memberikan kita Alkitab agar kita tidak mengerti, lalu kita meninggalkan Alkitab. Ya, buat apa Tuhan memberikan kita Alkitab kalau untuk seperti itu, saudara? Nah, maka jelas Tuhan memberikan kita Alkitab agar kita mengerti Alkitab. Inilah alasan Tuhan memberikan kita Alkitab. Dan kita tidak dapat mengerti Alkitab dengan diri kita sendiri. Nah, tapi jika 7 lampu atau 7 roh Allah bekerja, maka kita dibuat mengerti, saudara. Nah, maka waktu kita membaca Alkitab, ini rasanya redup dan tidak jelas. Tapi ketika 7 lampu dan 7 roh Allah bekerja, maka seluruh Alkitab menjadi terang, menjadi dibukakan untuk kita semua. Nah, ini harus digenapi dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang ketiga, ada mezbah ukupan yang menyimbolkan doa. Nah, sebagai orang percaya, kita harus terus berdoa. Dan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri saja. Tapi kita harus mendoakan bangsa, mendoakan orang-orang, mendoakan sesama, bahkan mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi makna dari membakar ukupan adalah doa perantara. Doa perantara. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa. Bukan doa untuk diri sendiri dan keluarga sendiri saja, saudara. Nah, kita harus masuk ke pintu yang kedua ini. Yaitu firman, doa, dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita menerima kehidupan. Nah, jadi maksud dari masuk ke pintu yang kedua ini adalah setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita tidak pernah boleh meninggalkan firman, doa, dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini membuat kita semua terus-menerus dikuduskan. Kalau kita terus-menerus menerima firman, doa, dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi melalui pintu yang kedua ini, ya, Tuhan mau agar kita semakin dikuduskan. Lalu yang ketiga yang terakhir adalah pintu kelimpahan. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10,
Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Ya, kata kelimpahan di sini, bahasa Yunaninya adalah perisos. Nah, ini artinya melampaui hal yang biasa. Ya, maksudnya adalah melampaui hal yang ada di dunia ini. Nah, ini yang Tuhan hendak berikan saat kita masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, apa saudara yang melampaui hal-hal yang ada di dunia ini? Nah, ini adalah berkat kebangkitan dan berkat ubah yang mengubah tubuh kita yang dapat binasa ini diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, tirai di pintu menuju ruang Maha Kudus ini tersobek menjadi dua kan saudara. Lalu apa yang terjadi? Lalu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan setelah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus yang artinya ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus rohani yang adalah sorga. Nah, inilah kelimpahan yang firman Tuhan maksud. Yang melampaui hal-hal yang biasa yang ada di dunia ini. Ini hal yang luar biasa yang jauh melampaui hal-hal yang dunia bisa berikan saudara. Hal yang melampaui pemikiran manusia. Ini adalah dunia kebangkitan, dunia ubah. Yang mengubah tubuh kita yang dapat binasa ini menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, ketika kita mengikuti Yesus Kristus sampai ke ruang Maha Kudus ini, kita akan menerima dunia ubah ini. Nah, maka pada akhirnya saya berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tidak diam saja, tapi kita mau masuk ke pintu yang Tuhan sudah bukakan bagi kita semua, yaitu pintu keselamatan dengan bertobat. Lalu berjalan ke pintu yang berikutnya itu pintu kehidupan, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman Tuhan dan doa saudara. Sehingga kita semakin dikuduskan dan dipulihkan menjadi rupa dan gambar Tuhan kita Yesus setiap harinya. Dan pada akhirnya kita bisa masuk ke pintu kelimpahan. Sehingga kita bisa masuk ke dunia ubah, menerima janji ubah yang Tuhan berikan pada sangkakala terakhir di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur yang tidak habis-habisnya karena Engkau sudah datang dan menderita dengan memberikan tubuh-Mu yang disobek-sobek, menderita dengan kesakitan yang tidak terkatakan untuk menebus kami semua. Engkau mencurahkan seluruh darah-Mu untuk membuka pintu-pintu bagi kami semua menuju ke kerajaan sorga. Bapa, tolong ampuni kami. Tolong bangunkan kami yang tertidur secara rohani ini. Yang hanya berdiam saja dan bermalas-malasan secara rohani. Sehingga selama ini kami tidak berjalan masuk ke pintu-pintu yang sudah Kau bukakan ini. Bapa, tolong berikan kami kasih karunia, berikan kami kekuatan, berikan kami api pekerjaan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat masuk ke pintu keselamatan dengan bertobat, lalu terus-menerus berjalan ke pintu kehidupan, yang menerima pekerjaan Roh Kudus, menerima pekerjaan firman Tuhan dan doa setiap harinya, sehingga kami semakin terus-menerus dikuduskan dan dipulihkan, mengenakan rupa yang semakin serupa dengan gambar Yesus setiap harinya. Dan Bapa, tolong kami semua agar kami bisa masuk ke pintu kelimpahan, sehingga kami semua masuk ke dunia ubah, menerima janji ubah yang Tuhan berikan pada sangkakala terakhir di akhir zaman ini. Bapak, kami datang dengan begitu banyak pergumulan, permasalahan dan sakit-kesakitan yang kami alami. Bapak, tolong lawat dan jamah kami semua. Kiranya dengan kuasa darah Yesus Kristus di kayu salib, mengusir seluruh kegelapan, seluruh dosa-dosa, seluruh sakit penyakit, seluruh permasalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita telah menerima kasih karunia firman yang sungguh berharga. Kiranya Tuhan memeteraikan firman ini dalam hati kita sampai firman ini digenapi dalam kehidupan kita. Kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Saya percaya kita semua telah mempersiapkannya dengan penuh sukacita. Kiranya kita dapat terlibat dalam pekerjaan besar yang sedang Tuhan kerjakan melalui persembahan yang akan kita berikan.
Saudara, berikut adalah warta jemaat untuk minggu ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan, persekutuan, penghiburan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua agar dapat masuk ke pintu keselamatan dan pertobatan, masuk ke pintu kehidupan yang menguduskan kami semua, dan masuk pada akhirnya ke pintu kelimpahan untuk menerima janji kebangkitan dan janji ubah pada sangkakala terakhir di akhir zaman. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua, seluruh isi keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, bangsa negara Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.